Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan kajian keutamaan Ramadan dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala wa minal mustahab al-muta'akkad taftirus sa'imin walau ala tamarat au syarbatin minal ma' qala alaihi assalatu wassalam man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai' ya'ni min ajri as-sa'im wa hadha thawabu innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma' fa amma man at'ama as-sa'ima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdi'in akhar falaysa yahsulu lahu hadha ath-thawab walakin yahsul lahu thawabul it'am wa huwa 'azim wa thawabu man ashba'a as-sa'ima mahma at'amahu hatta yushbi'ahu wa huwa katsir. Al-Imam Al-Haddad melanjutkan, termasuk yang disunnahkan, yang ditekankan akan kesunnahannya saat bulan Ramadan, taftirus shaimin walau ala tamarat, membukakan puasanya orang-orang yang berpuasa walau sekedar dengan beberapa biji kurma. Bagaimana gambarannya? Membukakan orang yang berpuasa dalam arti saat orang lain berpuasa dan hendak berbuka di waktu maghrib, makanan atau minuman yang akan ia santap berasal dari kita, dari harta kita. Kita belikan kurma atau minuman atau kue dan sebagainya. Kemudian yang berpuasa tadi berbuka dengan makanan dari kita tersebut. Ini yang disebut taftirus shaimin, membukakan orang-orang yang berbuka puasa. Au syarbatin minal ma', walau sekedar beberapa biji kurma yang tadi, atau sekedar beberapa teguk atau satu tegukan air pun, air dari kita beri kepada orang yang berpuasa agar ia meminum air kita tersebut, itu pun termasuk membukakan puasa orang yang berpuasa. Qala alaihi assalatu wassalam, Rasulullah bersabda dalam hadis, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa. Barang siapa, atau kita terjemahkan sekaligus dijelaskan, barang siapa yang memberi makan atau minum orang yang ingin berbuka puasa, sehingga orang yang berpuasa tadi mengawali iftarnya, mengawali buka puasanya dengan makanan atau minuman kita, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Barang siapa yang membukakan orang lain untuk buka puasa, saat maghrib ia berikan makan atau minuman kepada orang yang berpuasa, orang yang memberi makan atau minuman tadi mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Ingat, walau tadi sekedar tegukan air atau beberapa biji kurma saja kita beri agar ia berbuka dengan makanan atau minuman yang kita beri, pahala yang akan diperoleh oleh kita adalah sebagaimana pahala puasa orang yang berpuasa tadi, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang kita bukakan. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', yakni min ajri shaim. Wa hadha thawab innama yahsul liman fattarahu walau 'alal ma'. Fa amma man at'ama as-sa'ima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdi'in akhar falaysa yahsulu lahu hadha thawab.
pahala membukakan orang puasa ini bisa diperoleh saat kita memberi makan atau minum tadi, walau sekedar air saja yang kita beri, saat ia berbuka, orang yang berpuasa yang kita beri berbuka puasanya saat maghrib dengan apa yang kita beri. Adapun orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa setelah orang yang berpuasa berbuka. Ada orang berpuasa sudah berbuka, sudah makan kurma, minum dan yang lain, kita beri makan lagi. Sedangkan tadi ia sudah berbuka sebelumnya. Yang seperti ini kata Imam Haddad tidak mendapatkan pahala yang tadi disebut, pahala orang yang membukakan orang lain untuk berbuka. Yang memberi makan seseorang yang berpuasa setelah orang berpuasa tersebut sudah berbuka di rumahnya atau di tempat lain, falaysa yahsul lahu hadzal thawab, dia tidak mendapat pahala ini karena sudah berbuka dengan makanan yang lain orang yang berpuasa tadi. Akan tetapi walakin yahsul lahu thawabul it'am wa huwa 'azim wa thawabu man asba'a as-sha'ima mahma at'amahu hatta yushbi'ahu wa huwa katsir. Walaupun ia tidak mendapat pahala membukakan orang yang berpuasa, tapi memberi makan orang yang telah berbuka, diberi makan lagi oleh kita juga dapat pahala dan pahalanya juga besar. Yaitu pahala memberi makan dan pahala mengenyangkan perut orang yang berpuasa, dan itu pun banyak pahalanya dihitung di sisi Allah. Namun lebih banyak lagi saat kita membukakan orang yang berpuasa dari awal. Kita bukakan dalam arti makanan dan minuman yang ia konsumsi saat berbuka dari kita. Itu tadi yang menghasilkan pahala taftirus shaimin, membukakan orang yang berpuasa. Imam Haddad melanjutkan, wa salatut tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thurah. Wa adatus salaf rahmatullah alaihim tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih alaiha. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara wa yaj'aluna al-khatma fi ba'd layali min akhir ash-shahri. Faman amkanahu an yaqtadiya bihim bidzalika falyushammir wa la yuqassir fa inna khaira ghanimatun wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Al-Imam Al-Haddad melanjutkan tentang kesunahan salat tarawih. Beliau berbicara tentang salat tarawih. Pertama-tama penyebutan salat tarawih, arti dari kata tarawih itu sendiri jamak daripada tarwih. Apa itu tarwih? Saat kita mengistirahatkan diri kita di antara dua rakaat, salam setelah dua rakaat, kemudian nanti takbir lagi untuk dua rakaat selanjutnya. Istirahatnya kita antar dua salat, dua rakaat itu disebut tarwih, istirahat. Karena terulang berapa kali, yang 20 rakaat tarawihnya itu sekitar 10 kali ia istirahat antar dua rakaat, dijamakanlah jadi tarawih. Itu pengambilan kata tarawih sebenarnya. Pengistirahatan diri di antara dua salat. 2 rakaat, istirahat 2 rakaat, istirahat 2 rakaat. Tarawih. Salat tarawih di tiap malam Ramadan adalah sunnah yang diambil daripada kerjaan Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Nabi, walaupun secara berjamaahnya dicontohkan di zaman Sayyidina Umar saat beliau menjabat jadi Amirul Mukminin, namun tarawih itu sendiri dicontohkan oleh Nabi walaupun beliau sholatnya munfaridan sendiri. Wa adatus salaf, dan kebiasaan ulama salaf, mereka membagi Al-Quran saat tarawih dari awal sampai akhir tarawih. Mereka baca Al-Quran di tiap-tiap sholat tarawih yang mereka kerjakan, apa-apa yang mudah bagi mereka. Kemudian di sebagian waktu malam di akhir bulan Ramadan mereka khatamkan Al-Quran tersebut. Maksudnya begini, ulama salaf baca Al-Quran di samping baca di luar sholat, mereka pun saat sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Semisal, di dalam Ramadan itu ada 29 hari. Dibagi oleh mereka tiap hari 1 juz. 20 rakaat,
Satu juz itu tadi dibagi dalam 20 rakaat lagi. Berapa makra satu rakaatnya. Sebagaimana kami saat dahulu di Darul Mustafa di Tarim, Sayyidil Habib Omar, guru mulia, menjadi imam salat tarawih. 15 Ramadan atau 15 hari puasa berjalan khatam Al-Quran dalam tarawih. Jadi tiap satu tarawih sekali malam membaca 2 juz Al-Quran. Sehingga 15 Ramadan khatam. Dan 2 juz tadi dibagi dalam 20 rakaat. Itu kebiasaan salaf dari zaman dahulu. Saking semangatnya dalam ibadah tarawih. Faman amkanahu an yaqtadiya bihim bidzalik falyushammir wa la yuqassir. Barang siapa yang memungkinkan baginya untuk ikut dengan salaf, ingin mencontoh salaf zaman dahulu, menghatamkan Al-Quran dalam tarawih mereka, falyushammir, hendaknya ia semangat untuk menirunya, melanjutkan apa yang dicontohkan salaf, wa la yuqassir, dan jangan ia meremehkan atau jangan ia mentaksir, bermalas-malasan bisa diartikan, atau ia tidak meniru apa yang dicontohkan oleh salaf. Salaf menghatamkan Al-Quran di dalam tarawih mereka. Barang siapa yang memungkinkan baginya untuk ikut salaf, hendaknya ia dengan semangat menirunya dan tidak menteledorkan diri untuk tidak meniru salaf. Fa innal khaira ghanimatun, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah ghanimah, harta bagi orang yang mengerjakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, dan apa saja yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan yang kalian kerjakan, niscaya kalian akan dapati itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattafiq lahu al-iqtida bihim fi dzalik falyahdhar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahala fi salatihim li tarawih. Nah, barang siapa yang tidak bisa mencontoh salaf tadi karena kepanjangan mungkin tarawih, kalau 2 juz sekali tarawih dan bacaannya lambat untuk membaca Al-Quran, sehingga kalau 2 juz itu mungkin sekian jam baru selesai, 5 jam saat sholat baru selesai 2 juz tarawihnya. Barang siapa yang tidak mampu meniru salaf tadi menghatamkan Al-Quran dalam tarawihnya, maka kata Imam Haddad, maka ia pun hendaknya berhati-hati agar tidak meremehkan atau tidak meringankan tarawih dengan berlebihan. Tidak mampu meniru salaf dengan tarawih yang panjang luar biasa menghatamkan Al-Quran, jangan juga engkau meremehkan tarawih dengan meringankannya, dengan sangat meringankan dan meremehkan apa-apa saja yang fardu, sebagaimana kebiasaan orang-orang bodoh lakukan. Kita lihat di Indonesia sendiri banyak video viral tersebar tarawih super cepat. Ini yang disebut at-takhfif al-mufrid, meringankan tarawih tapi berlebihan. Sehingga saat sholat takbirnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa menjalankan tumakninah dalam rukun-rukun sholat. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam Haddad. Kalau engkau tidak bisa meniru salaf dengan bacaan Al-Quran yang panjang sampai khatam di waktu tarawih kita, anggap 1 bulan tarawih, 29 hari kita tarawih khatam Al-Quran satu Al-Quran khatam, sekian juz di tiap tarawih, tiap malam kita baca, kita tidak mampu meniru salaf seperti itu, jangan juga saat sholat tarawih kita ringankan dengan berlebihan, sehingga semuanya serba diringkas, bacaannya dipercepat, kayak lagi dikejar anjing. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, amin. Sebagaimana video viral itu beredar di grup-grup WhatsApp, video orang tarawih cepat, yang mana di situ dilihat secara fikih tumakninahnya tidak ada. Entah kenapa, apa dorongan ia mengerjakan sholat seperti itu. Sedangkan di dalam arkanus sholat, rukun-rukun sholat, salah satunya ada tumakninah saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumakninah? Berdiam sejenak dengan kadar minimal ucapan subhanallah. Tidak menampakkan kekhusyuan sholat yang kayak dikejar anjing itu.
alladzi ya'taduhu katsirun minal jahala fi salatihim li tarawih, sebagaimana yang biasa orang-orang bodoh lakukan saat tarawih di dalam mereka mengerjakan tarawih mereka. Hatta rubbama yaqauna bisababi fil ikhla bi syai'in min wajibat mithli tarki tuma'nina fi ruku' was sujud wa tarki qira'at al-Fatihah ala wajhi alladhi la budda minhu bisababil ajalah. Sampai-sampai mereka orang bodoh tadi yang meringkas tarawih, mempercepat tarawih tadi, mereka tanpa sadar telah merusak kewajiban-kewajiban standar salat itu sendiri. Seperti apa? Mereka tinggalkan tumakninah dalam ruku, dalam sujud, sebagaimana tadi dicontohkan. Begitu pula mereka tidak membaca Fatihah dengan cara yang memang seharusnya dikarenakan cepat-cepat. Wakafnya tidak benar, disambung dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya kalau mau disambung jangan diwakafkan, jangan disukunkan di akhir-akhir ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, nun yang akhir dari alhamdulillahirabbil alamin, nun dari al-alamin, kalau mau disambung dibaca fathah. Ini dimatikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini menyalahi membaca Fatihah bagaimana seharusnya sesuai kaidah ilmu tajwid. Fayasir ahaduhum indallah ta'ala la huwa shalla fa faza bi thawab wa la huwa tarak fa'tarab bit taksir wa salima min al-ijab. Orang yang mengerjakan tarawih dengan cepat-cepat tergesa-gesa tadi, disengaja tergesa-gesanya, di sisi Allah ia tidak dikatakan telah sholat sehingga dapat pahala, dan ia pun tidak dikatakan meninggalkan tarawih sehingga kalau ia tinggalkan ia mengakui telah meninggalkannya dan selamat daripada ujub. Jadi terawang-awang di tengah-tengah posisinya. Dikatakan tarawih tidak, kata Imam Haddad. Kenapa? Tarawihnya tidak benar. Dikatakan tidak tarawih pun tidak. Kenapa? Karena ia tarawih hanya saja caranya salah. Dikatakan ia tarawih tidak, dikatakan tidak tarawih pun tidak, terawang-awang di tengah. Ketika dikatakan ia tarawih, ternyata tarawihnya berantakan, caranya tidak benar. Ketika dikatakan ia tidak tarawih, tetapi ia standarnya mengerjakan tarawih. Sehingga kata Imam Haddad tidak mendapat pahala di sisi Allah karena tarawihnya, dan tidak juga ia mengakui bahwa ia salah. Tidak selamat dari ujub. Wa hadhihi wa ma ashbahaha min a'zami makaidi syaitan li ahli iman. Hal yang seperti ini dan hal yang semisal termasuk daripada jebakan-jebakan setan untuk mereka yang beriman. Setan menjebak kita. Setan membisiki, engkau tarawih harus cepat, kasihan makmum di belakang, ada orang tua, ada anak kecil, percepat saja tarawihmu, kata setan. Padahal dengan ia percepat justru ia tidak mengerjakan tarawih hakikatnya. Kenapa? Karena caranya salah. Harusnya apa? Di tengah-tengah. Bagaimana caranya di tengah-tengah? Baca suara yang pendek tanpa kita tergesa-gesa. Kalau makmum banyak, memang kalau makmum banyak, ada orang tua, ada anak kecil, ada perempuan yang menyusui dan sebagainya, ada anak kecilnya yang dibawa. Imam secara bijaksana tidak memperpanjang salatnya seharusnya. Cuman bukan juga tergesa-gesa salatnya. Bagaimana cara ia memperpendek salat? Dengan membaca surah yang pendek saja tanpa tergesa-gesa. Sambil ia menjaga rukun-rukunnya, tumakninahnya dan kewajiban-kewajiban lain dalam salatnya. Yubtilu 'alal 'amil minhum 'amalahu ma'a fi'lihi lil 'amal fahdaru min dzalik wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan. Ini tadi orang yang mengerjakan tarawih dengan tergesa-gesa super kilat termasuk jebakan setan, kata Imam Haddad untuk mereka yang beriman. Ia telah menghanguskan amal orang yang beramal, sedangkan orang yang beramal mengerjakan amalnya, cuman pahalanya hangus. Maka berhati-hatilah, kata Imam Haddad, dan waspadalah ma'asyiral ikhwan, para saudara-saudaraku. Wa idza shallaitum at-tarawiha wa ghairaha min as-salawat fa atimmul qiyama wal qiraa'ah wa ruku'a wa sujud wal khushu'a wal hudur wa sa'iral arkan wal adab.
apabila kalian mengerjakan salat tarawih dan salat-salat yang lain, kata Imam Haddad, maka hendaknya sempurnakanlah cara berdiri kalian, bacaan kalian, sempurnakan ruku kalian, sujud kalian, khusyuknya kalian, hadirnya hati kalian, dan rukun-rukun yang lain dan adab-adab yang lain hendaknya sempurnakan, kata Imam Haddad. Dan wala taj'alu li syaitan 'alaikum sultana, jangan berikan celah bagi setan untuk mengatur kita. Fa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, karena sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Fakunu minhum, jadilah engkau orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, sehingga setan tidak punya celah untuk mengatur kita. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu mempunyai celah besar untuk mengatur peribadahan kita bagi orang-orang yang memang menganggap setan adalah pemandunya dan orang-orang yang menyekutukan Tuhannya. Fala takunu minhum, dan jangan jadilah kalian bagian dari mereka, orang-orang yang menjadikan setan pemandunya dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Menyekutukan Allah dengan setan. Wastaghfiru min amalil bir wa af'alil khair mastata'tum fi syahri Ramadan li fadli awqatihi wa husulil mudha'afati fihi wa kathrati thawab wa taysiril amal bil khairat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan kali ini bermanfaat. Kita tadi mendengar bagaimana salaf saleh dalam tarawih mereka menghatamkan Al-Quran. Berapa juz mereka baca di dalam sela-sela 20 rakaat atau 8 rakaat yang mereka kerjakan saat tarawih. Kita mendengar itu timbul dalam hati kita, oh ternyata kita berbeda jauh. Timbul tahassur, merasa jauh dari mereka, dan ini baik, alamat baik bagi hati kita saat merasa diri kita jauh, sehingga kita terhindarkan dari ujub. Terkadang merasa luar biasa pada tarawihnya kita jauh dari gambaran tarawih para salaf. Kita membaca juz 30 dalam tarawih kita sudah merasa mulia. Salaf mereka menghatamkan Al-Quran dalam tarawih mereka. Jadi jangan ujub dalam ibadah kita dan teruslah mengerjakan tarawih semampu kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.